Bab 68. Mutiara Sang CEO. Pak, tolong tangkap wanita itu. Seorang laki-laki dengan menggunakan seragam polisi lengkap berjalan ke arah Jessica yang berdiri mematung tidak jauh dari hadapan Alex. Selamat pagi Nona Jessica, Anda kami tangkap dengan tuduhan penyekapan dan pencemaran nama baik yang Anda lakukan 6 tahun yang lalu. Apa-apaan ini Lex? Kenapa kamu menyuruh polisi ini menangkapku? Apa salahku? Ucap Jessica pura-pura. Aku rasa telinga kamu masih berfungsi dengan normal, kamu pasti mendengar dengan baik apa yang bapak polisi ini katakan barusan. Mama dan papa Alex pun tak kalah bingung dengan apa yang putra mereka katakan. Terlebih dengan kedatangan polisi ke rumahnya pagi itu. Al, ada apa ini? Kenapa kamu datang membawa polisi dan menyuruh polisi itu untuk menangkap Jessica? Jelaskan pada mama sekarang, kata Nyonya Sofia yang berjalan mendekati sang putra. Nanti Al akan jelaskan semua pada mama dan papa, setelah wanita rubah ini mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di penjara. Mari Nona, ucap Pak Polisi itu kepada Jessica. Lex, atas dasar apa kamu menuduhku telah melakukan perbuatan itu? Kalau kamu tidak mempunyai bukti aku bisa menuntut balik atas apa yang kamu lakukan padaku hari ini Lex. Teriak Jessica yang meronta mencoba melepaskan kedua tangannya yang telah dipasang borgol oleh polisi tadi. Hahaha. Kamu lupa atau pura-pura lupa Nona Jessica dengan apa yang telah kamu lakukan pada Tiara 6 tahun yang lalu. Dek. Tiba-tiba jantung Jessica berdetak dengan cepat, seketika wajahnya menjadi pucat pasti setelah mendengar apa yang Alex ucapkan. Tapi sebisa mungkin Jessica tetap tenang seolah-olah dia tidak bersalah. Sekarang sudah ingat dengan apa yang sudah kamu lakukan dulu padaku dan pada Tiara. Perbuatan apa yang kamu maksudkan? Aku benar-benar tidak mengerti Lex. Lagi pula mana buktinya jika aku telah melakukan perbuatan itu? Dasar wanita licik, aku memiliki semua bukti kejahatanmu 6 tahun yang lalu Jess. Semua bukti rekaman CCTV yang sudah kamu lenyapkan kini ada di tanganku. Sial. Lirih Jessica dengan tetap meronta berusaha ingin melepaskan diri dari cengkeraman polisi. Alex tersenyum menang saat melihat Jessica yang tidak berkutik sama sekali. Dia kemudian menyuruh polisi itu untuk segera membawa Jessica ke kantor polisi. Akan tetapi baru beberapa langkah Jessica menghentikan langkahnya. Jika aku harus ditangkap dan dibawa ke kantor polisi sekarang, maka Om Wira pun harus ditangkap dan dijebloskan ke penjara juga sepertiku, ucap Jessica tiba-tiba tanpa membalikkan badan ataupun menoleh ke belakang. Wanita itu tersenyum licik setelah mengucapkan hal itu, dia bisa memastikan seperti apa reaksi ayahnya Alex saat ini. Apa maksudmu Jess? Kenapa suami saya harus ditangkap sepertimu? Kata Nyonya Sofia yang bingung dengan apa yang Jessica ucapkan barusan. Tante bisa tanyakan sendiri kepada suami tante itu kejahatan apa yang sudah suami tante lakukan 6 tahun yang lalu, jawab Jessica dengan tersenyum licik ke arah ayah Alex. Saat ini Jessica berada tepat di hadapan Nyonya Sofia. Pah. Apa benar yang Jessica katakan barusan? Jelaskan pada mama. Jangan diam begitu saja. Ada apa ini sebenarnya Pak? Tuan Wiratama tidak langsung menjawab pertanyaan sang istri, bibirnya tiba-tiba keluh. Dia hanya beberapa kali membuang nafasnya dengan kasar. Hal yang selama ini dia takutkan akhirnya terjadi juga. Kenapa Om? Tidak bisa menjawab pertanyaan Tante Sofia. Apa perlu Jessica bantu untuk menjawab pertanyaan istri Om itu ejek Jessica. Alex yang berada di samping sang mama hanya bisa menatap sang papa dengan tatapan penuh tanda tanya. Laki,
Lali tampan itu pun sama seperti mamanya menunggu penjelasan dari laki paruh baya itu. Sepertinya Om memang butuh bantuanku saat ini, oke. Dengan senang hati aku akan membantu Om menjelaskan kejadian 6 tahun yang lalu yang telah Om lakukan. Dengar baik-baik Tante Sofia dan Alexander Wiratama, laki-laki tua yang ada di hadapan kalian sekarang ini telah melenyapkan seorang supir angkot 6 tahun yang lalu. Dan kamu tahu Lex, siapa orang yang telah papa kamu lenyapkan? Dia adalah ayah Tiara. Jelas Jessica dengan tersenyum menang. Bagaikan petir di siang hari, penjelasan dari Jessica membuat Alex dan mamanya terkejut. Terlebih Alex, CEO tampan itu sampai mundur beberapa langkah karena terlalu syok mendengar apa yang Jessica ucapkan. Sedangkan Nyonya Sofia langsung menutup mulutnya, sambil menatap ke sang suami dengan tatapan yang mengisyaratkan untuk meminta penjelasan pada sang suami. Benar yang wanita licik itu ucapkan, Pak? Tanya Alex lirih. Tuan Wira hanya menganggukkan kepalanya. Alex dan mamanya benar-benar tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Tebuh sang mama hampir saja terhuyung jatuh ke belakang jika Alex tidak sigap menangkapnya. Apa benar yang aku dengar saat ini, Al? Dek. Seketika tubuh Alex membeku mendengar suara wanita yang sangat familiar di telinganya. Dia memberanikan diri untuk membalikkan badannya untuk mencari sumber suara tersebut. Tiara. Lirih Alex. Dia sampai melupakan sesuatu jika dia tadi datang bersama dengan Tiara juga, namun saat akan masuk rumah Alex tadi Tiara mendapat telepon dari pihak rumah sakit jadi Tiara tidak langsung ikut masuk ke dalam rumah bersama dengan Alex dan polisi. Apa benar yang aku dengar barusan, Al? Apa benar papa kamu yang telah menyebabkan ayahku meninggal 6 tahun yang lalu? Tiara mengulangi pertanyaannya, kali ini dengan nada yang agak tinggi. Maafkan Om Nak, hanya ucapan itu yang muncul dari mulut papahnya Alex. Tiara menutup mulutnya, air matanya langsung mengalir begitu saja dengan derasnya. Dia tidak percaya, jika yang menyebabkan kematian ayahnya adalah papa dari laki-laki yang dia sayangi. Begitu juga dengan Alex, pikirannya saat ini benar-benar kalut. Baru saja dia memperbaiki hubungannya dengan Tiara, akan tetapi masalah besar muncul kembali yang jelas akan mempengaruhi hubungannya dengan Tiara dan kedua anaknya nanti. Maafkan Papa Ma. Lex. Waktu itu Papa terlalu takut untuk mengakui perbuatan Papa, tapi kali ini Papa akan mempertanggungjawabkan perbuatan Papa itu dengan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Tiara, Om benar-benar minta maaf atas apa yang sudah Om lakukan pada ayahmu. Om benar-benar tidak sengaja melakukan itu semua. Dan setelah kejadian itu Om selalu berusaha untuk mencari keberadaanmu akan tetapi Om tidak bisa menemukan anak dari supir angkot yang telah Om tabrak. Om selalu dihantui rasa bersalah terus-menerus. Sekarang Om harus mempertanggungjawabkan perbuatan Om ke pihak yang berwajib. Tiara. Bab 69. Alex hanya bisa bergumam lirih mendengar apa yang diucapkan Tiara. Laki-laki tampan itu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Hanya dilema yang dia rasakan saat ini, di satu sisi dia tidak ingin membuat Tiara kecewa jika dia membela papanya, bisa saja dia memohon pada Tiara untuk mencabut tuntutannya. Akan tetapi di sisi lain dia juga tidak bisa membenarkan perbuatan ayahnya di masa lalu yang menurutnya sangat pengecut. Sedangkan Nyonya Sofia Mama Alex hanya diam membisu, dengan tatapan nanar ke arah sang suaminya. B1 birnya terlalu keluh untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kecewa. Jelas itu yang dirasakan oleh wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu. Dia benar-benar tidak menyangka suaminya telah melakukan hal sekti gaji itu.
Maafkan aku Al. Tante. Bagaimanapun Om Wira telah menyebabkan orang yang Tiara punya satu-satunya di dunia ini meninggalkan Tiara selama-selamanya. Dan yang membuat Tiara kecewa pada suami tante, kenapa pada saat kejadian itu suami tante justru meninggalkan ayah saya begitu saja di lokasi kejadian itu. Kenapa saat itu suami tante tidak menyelamatkan ayah saya? Jika suami tante melakukan itu mungkin saat ini ayah saya masih bersama saya tante. Ucap Tiara dengan B1 bir bergetar menahan rasa sesak di dalam dadanya. Sementara Nyonya Sofia lagi-lagi hanya diam dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Dia sangat memahami perasaan Tiara sekarang. Jika dia berada di posisi Tiara pasti dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Tiara lakukan saat ini. Saya bisa saja memaafkan Om Wira sebagai sesama manusia, akan tetapi perbuatan Om Wira harus tetap dipertanggungjawabkan di pihak yang berwajib, lanjut Tiara. Om siap menerima semua hukuman dari kamu nak, karena hukuman apapun itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Om lakukan dulu, kata Papa Alex dengan sendu. Maafkan Tiara Om. Tidak nak, kamu tidak bersalah. Apapun yang kamu lakukan saat ini adalah tindakan yang benar. Al, maafkan Papa, hanya itu yang terucap dari mulut Tuan Wira sebelum polisi menggiring laki-laki paruh baya itu ke kantor polisi. Nyonya Sofia langsung memtigaluk sang suami sebelum suaminya itu dibawa ke kantor polisi. Bagaimanapun sebagai seorang istri harus selalu memberikan dukungan pada suaminya terlepas ada rasa kecewa yang sangat mendalam dalam hatinya. Maafkan Al Pak. Kali ini Al tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Papa, kata Alex seraya memtigaluk sang papa. Tidak apa-apa nak. Tolong jaga mamamu selama Papa tidak ada di sampingnya, dan maafkan Papa yang selalu memaksakan kehendak Papa padamu. Setelah mengatakan hal itu Tuan Wira langsung digiring ke kantor polisi bersama Jessica. Namun, sebelum mereka pergi lagi-lagi Jessica berbuat ulah kembali. Tunggu dulu Pak, ada hal yang ingin aku katakan pada kedua manusia itu, pinta Jessica pada polisi. Jessica dengan tangan yang terborgol menghampiri Tiara dan Alex. Ingat ya, ini belum berakhir, aku akan pastikan membalas semua perbuatan kalian ini. Dan kamu Lex, kamu akan menyesal karena telah berbuat seperti ini. Papaku tidak akan terima jika anak semata wayangnya diperlakukan seperti ini. Kamu lupa Lex, nasib perusahaan kamu seperti apa jika papaku mencabut semua investasinya, ucap Jessica dengan seringai liciknya. Aku tidak takut dengan ancaman kamu, tentang perusahaan aku sudah pastikan tidak akan terjadi apa-apa jika papamu menarik semua investasi yang sudah dia tanamkan di perusahaanku. Karena semua investasi yang papamu tanamkan sudah aku kembalikan pada papamu, jawab Alex dengan senyum kemenangan. Apa? Bagaimana bisa? Silahkan kamu tanyakan pada papamu itu jika kamu sudah keluar nanti, dan ingat mulai sekarang kita tidak ada hubungan apapun. Pertunangan kita batal. Lex. Kamu tidak bisa seperti padaku, lihat saja aku akan membalas semua perbuatan kamu padaku. Teriak Jessica saat kedua polisi menariknya dengan kasar. Karena Jessica tadi sempat memberontak saat akan dibawa keluar. Saat Jessica melintasi Tiara, dia masih sempat-sempatnya mengatakan sesuatu pada Tiara. Hei, wanita Mur 4H4N, jangan senang dulu kamu. Apa kamu yakin jika Alex ayah dari anak-anakmu? Secara kamu saat itu tidak sadarkan diri, bisa jadi sebelum Alex masuk ke kamar itu kamu sudah ada yang meniduri terlebih dahulu, ucap Jessica dengan tawa yang menghina. Plak. Sebuah tamparan Tiara layangkan pada pipi kanan Jessica.
Wanita itu benar-benar tersulut emosi dengan perkataan Jessica barusan. Alex yang mendengar perkataan Jessica pun langsung menghampiri Jessica dan mencengkram dagu wanita itu. Jaga bicaramu, sebelum aku bertindak lebih padamu. Aku pastikan kedua anak Tiara adalah buah hatiku, ini buktinya. Alex memperlihatkan sebuah kertas hasil tes DNA-nya dengan kedua anak Tiara. Saat dia mengetahui kebenarannya tentang kejadian 6 tahun yang lalu, dia langsung menyuruh Joe sang asistennya untuk mengurus masalah tes DNA itu. Tiara pun tidak mengetahui hal itu, dari mana Joe mendapatkan sampel kedua anaknya untuk tes DNA dia juga tidak mengetahuinya. Jessica dibuat bengong dengan apa yang Alex tunjukkan padanya. Sekarang dia tidak berbuat apapun. Pak, bawa wanita ini sekarang juga, pastikan dia membayar semua dengan apa yang dia perbuat dulu, tita Alex pada polisi yang membawa Jessica. Alexander Wiratama. Aku pastikan akan membalas semua ini, teriak Jessica saat dieksekusi oleh polisi. Alex dan Tiara saat ini sudah bernafas lega, misteri kejadian 6 tahun yang lalu sudah terpecahkan. Sekarang tinggal masalah kecelakaan ayahnya 6 tahun yang lalu yang melibatkan papa dari laki-laki yang ternyata adalah ayah dari kedua anaknya. Yang tidak lain adalah kakek dari kedua anaknya itu. Ai, bisa kamu jelaskan pada mama tentang apa yang menimpa pada kalian berdua? Bab 69. Alex hanya bisa bergumam lirih mendengar apa yang diucapkan Tiara. Laki-laki tampan itu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Hanya dilema yang dia rasakan saat ini, di satu sisi dia tidak ingin membuat Tiara kecewa jika dia membela papanya, bisa saja dia memohon pada Tiara untuk mencabut tuntutannya. Akan tetapi di sisi lain dia juga tidak bisa membenarkan perbuatan ayahnya di masa lalu yang menurutnya sangat pengecut. Sedangkan Nyonya Sofia mama Alex hanya diam membisu, dengan tatapan nanar ke arah sang suaminya. B1 birnya terlalu keluh untuk mengucapkan sepatah kata pun. Kecewa. Jelas itu yang dirasakan oleh wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu. Dia benar-benar tidak menyangka suaminya telah melakukan hal sek 3G itu. Maafkan aku Al. Tante. Bagaimanapun Om Wira telah menyebabkan orang yang Tiara punya satu-satunya di dunia ini meninggalkan Tiara selama-selamanya. Dan yang membuat Tiara kecewa pada suami tante, kenapa pada saat kejadian itu suami tante justru meninggalkan ayah saya begitu saja di lokasi kejadian itu. Kenapa saat itu suami tante tidak menyelamatkan ayah saya? Jika suami tante melakukan itu mungkin saat ini ayah saya masih bersama saya tante. Ucap Tiara dengan B1 bir bergetar menahan rasa sesak di dalam dadanya. Sementara Nyonya Sofia lagi-lagi hanya diam dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Dia sangat memahami perasaan Tiara sekarang. Jika dia berada di posisi Tiara pasti dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Tiara lakukan saat ini. Saya bisa saja memaafkan Om Wira sebagai sesama manusia, akan tetapi perbuatan Om Wira harus tetap dipertanggungjawabkan di pihak yang berwajib, lanjut Tiara. Om siap menerima semua hukuman dari kamu nak, karena hukuman apapun itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Om lakukan dulu, kata Papa Alex dengan sendu. Maafkan Tiara Om. Tidak nak, kamu tidak bersalah. Apapun yang kamu lakukan saat ini adalah tindakan yang benar. Al, maafkan Papa, hanya itu yang terucap dari mulut Tuan Wira sebelum polisi menggiring laki-laki paruh baya itu ke kantor polisi. Nyonya Sofia langsung memtigaluk sang suami sebelum suaminya itu dibawa ke kantor polisi. Bagaimanapun sebagai seorang istri harus selalu memberikan dukungan pada suaminya terlepas ada rasa kecewa yang sangat mendalam dalam hatinya.
Maafkan Al, Pak. Kali ini Al tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Papa, kata Alex seraya memtigaluk sang papa. Tidak apa-apa nak. Tolong jaga mamamu selama Papa tidak ada di sampingnya, dan maafkan Papa yang selalu memaksakan kehendak Papa padamu. Setelah mengatakan hal itu Tuan Wira langsung digiring ke kantor polisi bersama Jessica. Namun, sebelum mereka pergi lagi-lagi Jessica berbuat ulah kembali. Tunggu dulu Pak, ada hal yang ingin aku katakan pada kedua manusia itu, pinta Jessica pada polisi. Jessica dengan tangan yang terborgol menghampiri Tiara dan Alex. Ingat ya, ini belum berakhir, aku akan pastikan membalas semua perbuatan kalian ini. Dan kamu Lex, kamu akan menyesal karena telah berbuat seperti ini. Papaku tidak akan terima jika anak semata wayangnya diperlakukan seperti ini. Kamu lupa Lex, nasib perusahaan kamu seperti apa jika papaku mencabut semua investasinya, ucap Jessica dengan seringai liciknya. Aku tidak takut dengan ancaman kamu, tentang perusahaan aku sudah pastikan tidak akan terjadi apa-apa jika papamu menarik semua investasi yang sudah dia tanamkan di perusahaanku. Karena semua investasi yang papamu tanamkan sudah aku kembalikan pada papamu, jawab Alex dengan senyum kemenangan. Apa? Bagaimana bisa? Silahkan kamu tanyakan pada papamu itu jika kamu sudah keluar nanti, dan ingat mulai sekarang kita tidak ada hubungan apapun. Pertunangan kita batal. Lex. Kamu tidak bisa seperti padaku, lihat saja aku akan membalas semua perbuatan kamu padaku. Teriak Jessica saat kedua polisi menariknya dengan kasar. Karena Jessica tadi sempat memberontak saat akan dibawa keluar. Saat Jessica melintasi Tiara, dia masih sempat-sempatnya mengatakan sesuatu pada Tiara. Hei, wanita mur 4H4N, jangan senang dulu kamu. Apa kamu yakin jika Alex ayah dari anak-anakmu? Secara kamu saat itu tidak sadarkan diri, bisa jadi sebelum Alex masuk ke kamar itu kamu sudah ada yang meniduri terlebih dahulu, ucap Jessica dengan tawa yang menghina. Plak. Sebuah tamparan Tiara layangkan pada pipi kanan Jessica. Wanita itu benar-benar tersulut emosi dengan perkataan Jessica barusan. Alex yang mendengar perkataan Jessica pun langsung menghampiri Jessica dan mencengkram dagu wanita itu. Jaga bicaramu, sebelum aku bertindak lebih padamu. Aku pastikan kedua anak Tiara adalah buah hatiku, ini buktinya. Alex memperlihatkan sebuah kertas hasil tes DNA-nya dengan kedua anak Tiara. Saat dia mengetahui kebenarannya tentang kejadian 6 tahun yang lalu dia langsung menyuruh Joe sang asistennya untuk mengurus masalah tes DNA itu. Tiara pun tidak mengetahui hal itu, dari mana Joe mendapatkan sampel kedua anaknya untuk tes DNA dia juga tidak mengetahuinya. Jessica dibuat bengong dengan apa yang Alex tunjukkan padanya. Sekarang dia tidak berbuat apapun. Pak bawa wanita ini sekarang juga, pastikan dia membayar semua dengan apa yang dia perbuat dulu, tita Alex pada polisi yang membawa Jessica. Alexander Wiratama. Aku pastikan akan membalas semua ini, teriak Jessica saat dieksekusi oleh polisi. Alex dan Tiara saat ini sudah bernafas lega, misteri kejadian 6 tahun yang lalu sudah terpecahkan. Sekarang tinggal masalah kecelakaan ayahnya 6 tahun yang lalu yang melibatkan papa dari laki-laki yang ternyata adalah ayah dari kedua anaknya. Yang tidak lain adalah kakek dari kedua anaknya itu. Ai, bisa kamu jelaskan pada mama tentang apa yang menimpa pada kalian berdua?